merancang organisasi sipil. Manajer menghadapi keputusan pengorganisasian setelah menetapkan alokasi tugas, yaitu bagaimana mengelompokkan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lingkungan, strategi, teknologi, dan sumber daya manusia. Dengan mengelompokkan pekerjaan ke dalam departemen dan merancang struktur fungsional untuk definisi penggunaan sumber daya, organisasi berkembang. Manajer harus memilih struktur yang lebih kompleks seperti struktur divisi, matriks, atau template. Kemampuan memilih struktur yang tepat sering menjadi ciri manajer efektif dan menciptakan organisasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, struktur fungsional. Struktur fungsional adalah pengelompokan departemen berdasarkan fungsi mereka, seperti keuangan, pemasaran, kemampuan untuk belajar dan bekerja sama, memantau kinerja dan mengembangkan strategi responsif terhadap perubahan lingkungan. Namun ada juga masalah yang dapat timbul seperti kesulitan komunikasi antar departemen dan potensi kelalaian terhadap tujuan organisasi oleh manajer fungsional yang terlalu fokus pada tujuan departemen mereka sendiri. Kuliah tambah, oke. Berikut adalah struktur fungsional impor dermaga 1. Pundi mbak? Di atas ada Michael Ferrari German. Yang kedua Alexander Smith, Presiden FC. UMY Lalu dijabarkan menjadi beberapa sadar. ada 8. Aku punya yang sadar. Untuk memberi ilustrasi tentang struktur fungsional, lalu fungsi-fungsi apa saja yang ada Tapi sadar nggak tuh? Sana ke Dharma. Lalu kalian nanti ketika wawancara di organisasi atau perusahaannya, nanti coba petakan juga struktur fungsionalnya. Mungkin di sini tolong ditunjukkan atau garis bawahi fungsi-fungsi apa saja yang di situ. Jam 10. Cuma UTS sebenarnya, tapi Bertolak dari diganti jadi matkul. Sebenarnya UTS. Yang pertama adalah penerimaan barang impor, yaitu ada proses bongkar muat barang impor dari kapal ke area penyimpanan sementara di dermaga dan pemeriksaan kondisi fisik barang dan dokumentasi pengiriman. Yang kedua adalah pemeriksaan bagian. Kalau dari sini, ini kan fungsi-fungsinya. Ada fungsi-fungsi, ya ini pemimpin yang utama lalu Enggak main game. Tolong jelaskan ini fungsi apa, ini fungsi apa, fungsi apa, fungsi apa, fungsi apa, fungsi apa, fungsi apa. Aku tidak bermain IG. LIV
Kami sama apa kok? Mungkin yang lain bisa membantu. Ini tampaknya memang tidak sangat apa ya. Tapi oke, yang bagian ini adalah senior executive, vice president, and CFO. Oke, vice president berarti memang wakil dari dia, wakil dari Smith ini presidennya, tetapi dia juga ini finance, keuangan. Oke, yang bagian ini bagian apa? Planning and allocation. Ya, bagian perencanaan dan alokasi sumber daya. Ini soal perencanaannya. Tetapi di sini ada juga ini ya, vice president ini bagian planning. Saya tidak tahu. Tapi ini ada bagian planning, ini juga ada bagian planning and allocation. Yaitu dilihat sebagai fungsi. Agak jarang dalam organisasi ada fungsi ini, tetapi ya, di bagian ini memang ada planning and allocation. Oke, ini bagian merchandising. Kemungkinan jadi bagian pembelian. Lalu ini human resources, itu salah satu fungsi sumber daya manusia. Yang bagian ini marketing, ya ini biasa dalam organisasi pemasaran ya. Kemudian ini soal penjualan dan customer experience, ini bagaimana menjaga hubungan dengan pelanggan. Meskipun di teori marketing sebenarnya sales atau penjualan dan juga menjaga hubungan dengan pelanggan itu sebenarnya bagian dari marketing juga. Cuma di sini Matkul aku enggak manajemen bisnis. kemudian ini compliance and general counsel secretary. Compliance ini biasanya apa? Terkait dengan apa? Otakku sudah tidak mampu menampung. Ketaatan terhadap aturan undang-undang dan juga ya aturan organisasi. Boleh dikata ini kadang-kala SPI, sistem pengendalian internal atau audit ada itu. Oke, ya ini contoh-contoh organisasi berdasarkan fungsinya dan orang-orangnya di bawah Ya harus dipaksa lakukan. Oke, ya. Udah diatur tungguan. Enggak apa-apa. Ini matkulnya cuma 1 jam. Ya, produk pasar dan geografis. Mereka harus menemukan cara baru untuk kegiatan mereka guna mengatasi masalah yang terkait dengan 08 berapa? integrasi. Aku nggak punya nomor HP. Ada juga struktur divisi, yaitu struktur produk, struktur geografis, dan struktur pasar. Struktur produk dia bersih ketika divisi diatur berdasarkan jenis barang atau jasa yang disediakan. Struktur geografis ketika divisi diatur berdasarkan wilayah, negara atau dunia tempat mereka beroperasi. Dan struktur pasar ketika divisi diatur berdasarkan jenis pelanggan yang menjadi fokus mereka. Lalu struktur produk itu dalam hal ini perlu dirancang struktur produk yang memungkinkan pengorganisasian operasi untuk setiap jenis produk Belajar dalam kerja divisi bersahabat. tersendiri. Dengan struktur ini setiap divisi memiliki tanggung jawab tersendiri dan manajer divisi bertanggung jawab merancang strategi tingkat bisnis yang sesuai untuk bersaing dalam industri strategi tingkat bisnis.
struktur ini, setiap divisi memiliki tanggung jawab sendiri dan manajer divisi bertanggung jawab merancang strategi tingkat bisnis yang sesuai untuk bersaing dalam industri atau pasar yang mereka hadapi. Struktur produk ini memberikan keuntungan bagi manajer dalam mengembangkan spesialisasi dalam satu area produk, memungkinkan ahli industri untuk mengembangkan strategi bisnis yang efektif, dan membebaskan manajer korporat dari pengawasan langsung operasional. Lalu terdapat 3 struktur, yaitu struktur produk, struktur pasar, dan geografis. Semester 2. Yang pertama adalah struktur produk yang terdiri dari CEO, yang kedua corporate manager, lalu terbagi menjadi 3, yaitu wasting, making, and blade division, lighting division, drawing division, and stereo division. Saya akan menjelaskan dari struktur produk. Siklus dari struktur produk ini memiliki tahapan. Yang tahapan pertama itu mulai dari pengembangan, yang bagaimana produk-produk itu dikembangkan, dan kedua diluncurkannya dari pengembangan tersebut. Dari peluncuran tersebut akan menjadikannya pertumbuhan dari produk-produk yang telah dikembangkan. Memang kamu semester berapa? Melalui tahap evaluasi, bagaimana produk itu memiliki kecacatan atau spesifikasi yang tidak sesuai, dan hingga mengalami penurunan produk yang telah dikembangkannya. Untuk lalu yang kedua adalah struktur geografi. Oke, ya. Mungkin dijelaskan lebih lanjut. Ini kan contoh-contoh. Sudah tua berarti. Ya, ada struktur produk, ada struktur geografis, dan juga struktur berdasarkan pasar. D3. Polines itu apa? Di sini tentu saja ini ada contoh suatu organisasi. Coba cari polines. Contoh perusahaan. Polines itu apa? Strukturnya disusun berdasarkan produknya, dan ini tentu saja perusahaan besar. Ada 3 produk di sana. Produknya apa saja? Pakai iya Pak. Polines. Politik. Oh, Semarang. Watching, making, and division, making division, and television, and stereo. Ya, ilustrasinya. Kalian yang kemarin sudah mengalami Penasaran kan? perusahaan dan anak perusahaan bisa membayangkan ya produk-produknya. Kalau di sini produknya itu mesin cuci dan juga pengering. Itu satu produk. Produk yang lain itu lampu-lampu. Produk yang berikutnya tadi televisi dan juga ini audio gitu. Jadi ada juga. Malu. Lalu orang-orang yang di organisasi itu di perusahaan ini dibagi berdasarkan produknya. Berdasarkan ini. Lalu di masing-masing divisi berdasarkan produk itu ada fungsi-fungsi yang kayak tadi yang kita. Jadi di kelompok yang memproduksi mesin cuci dan juga pengering itu di sini bisa jadi ada yang bagian apa tadi? Finance, ada yang marketing, ada human resources-nya, macam ini. Teknik memang red flag. Lalu di bagian lainnya untuk lampu ada juga fungsi-fungsi. Televisi juga ada. Teknik apa kamu? Nah, ini kurang lebih kami Teknik karena sipil apa? besar struktur organisasinya itu berdasarkan Kok bisa? divisi pro. Itu mengapa di sini disebut struktur Terus? berdasarkan pro. Oke, itu. Silakan.
Sekarang yang berikutnya. Lalu yang kedua adalah struktur biografis. Dosennya Struktur kesel. biografis ini sama sepertinya dengan Jadinya struktur duduk produk, dia. tapi Soalnya lagi ada yang struktur yang presentasi. kedua ini mengacu pada geografis yang mengacu penyebaran dan lokasi produksi, distribusi, dan konsumsi suatu produk. Terdapat 4 divisi geografis, yaitu North Regions, West Regions, South Regions, dan East Regions. Dari 4 divisi geografis itu Lucu. memiliki faktor-faktor yaitu seperti iklim, sumber daya alam, infrastruktur, dan kedekatannya pasar dalam mengkaji struktur geografis. Dari struktur geografis ini memiliki keterkaitannya dengan strategi logistik dan rantai pasokan untuk menjangkau pasar yang tersebar secara efisien dan efektif. Dari perbedaan struktur geografis dapat menimbulkannya banyak variasi dari harga biaya kesediaan produk di berbagai wilayah. Aku sendiri mengalami sendiri. Dan lalu yang ketiga adalah Oke, yang bagian ini bahwa ada 4 itu ya contoh saja ya. Kalau di konteks Indonesia terjadi berdasarkan lokasi itu ada di sini divisi di Jawa misalnya, divisi Sumatera, divisi Kalimantan, divisi Bali dan NTB. Dan di masing-masing divisi itu ada fungsionalnya tadi, dan juga masing-masing divisi geografis tadi bisa menentukan harga yang berbeda, bisa menentukan cara pemasaran yang berbeda dan macam-macam. Tapi di sini ada organisasian perusahaan atau yang organisasinya itu berdasarkan area-area geografis. Jari koncoku catai kuki sibuk. lalu struktur yang terakhir adalah struktur market atau struktur pasar. Struktur pasar ini dapat dibagikan berdasarkan segmentasi. Yang pertama, yang paling utama adalah pengaruh dari perilaku konsumen, dan yang kedua adalah geografis konsumen. Struktur pasar ini juga memiliki Kerja teknik. persaingan yang sempurna dalam hal monopoli dan persaingan monopolistik. Dari persaingan monopoli dan monopolistik terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi struktur pasar. Yang pertama adalah jumlah penjual dan pembelinya, hambatan barang yang masuk, dan diferensiasinya produk dalam informasi pasar. Dari struktur pasar ini akan dapat menentukannya dinamika persaingan, penetapan harga, dan strategi pemasaran. Kalau dalam contoh itu pasarnya dibagi dalam apa, bentuk apa, atau kelompok pasar seperti apa? Large business customer apa artinya itu? Bisnis customer adalah pelanggan bisnis besar. Ya, small business customers, pelanggan bisnis kecil, dan Ranteno ikut. educational institutions. Males. Lalu yang terakhir adalah individu customer. Jadi itu gimana? Dia membagi pasar atau membagi pelanggannya dalam bentuk
terbagi menjadi 4 itu land business itu seperti apa namanya, perusahaan customer bisnis besar seperti mall. Kalau small business customer itu Nggak ada kopi, ada nyapu. perusahaan kecil seperti Indomaret, warung. Ya, Banyak. itu disebut bisnis itu dibandingkan Sampai dengan 100 individual customer ya, itu kan perorangan. Kalau yang ini perusahaan, jadi perusahaan ini menjual ke perusahaan yang lain. Hanya saja perusahaannya itu dibagi ada perusahaan besar, lalu perusahaan kecil. Terus yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu lembaga pendidikan. Ya. Jadi ya lembaga pendidikan itu sebagai pasar khusus gitu. Jadi ada pasar khusus ini adalah lembaga pendidikan, sekolah, universitas, mungkin dalam hal ini kalau ini produknya itu ya produknya komputer macam itu. Jadi setiap pasar lalu nanti cara pengelolaannya juga khas sesuai dengan pasar itu, termasuk harga, termasuk cara promosi dan oke ya itu gambaran struktur organisasi berdasarkan pasarnya atau berdasarkan pelanggan yang disasar oleh perusahaan untuk memberikan layanan